Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terus menerus, sehingga tidak ada yang bisa menghitung atau menjumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada makhluknya. Dan kewajiban kita atas seluruh nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya, baik dengan lisan memuji Allah, dengan hati mengakui semuanya datang dari sisi Allah tanpa kecuali, dan dengan anggota tubuh mempergunakan segala nikmat di jalan yang Allah cintai dan ridhai. Kewajiban kita mensyukuri nikmat itu bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu untuk kepentingan dan kemaslahatan si hamba itu sendiri. Ketika si hamba bersyukur, maka si hamba yang mendapatkan manfaatnya. Sebaliknya, ketika si hamba tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dirugikan. Ketika si hamba bersyukur, maka Allah menjanjikan kepadanya nikmat akan tetap dan akan ditambah. Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, hakikatnya manfaat kesyukuran itu kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, itu sama sekali tidak membuat Allah rugi. Allah tetap maha kaya dari seluruh makhluknya. Maka sungguh kerugian yang nyata ketika ada seorang hamba mendapatkan nikmat dan karunia di dunia ini, bahkan ia tidak bisa hidup tanpa nikmat dan karunia Allah, tetapi ia malah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Termasuk di antara kufur kepada nikmat Allah, semisal nikmat waktu, nikmat tersebut digunakan untuk perkara yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Padahal hendaknya nikmat tersebut disyukuri dengan dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dimanfaatkan dengan kegiatan atau amaliyah yang bermaslahat baik untuk dunia maupun akhirat.
Maka walhamdulillah di pertemuan ini kembali kita menggunakan waktu antara maghrib dengan isya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari bagian daripada agama Islam, dan ini adalah salah satu kewajiban untuk kita sebagai muslim dan muslimah. Bahkan sebelumnya kita sudah melaksanakan kewajiban yang pokok, yaitu salat 5 waktu dan diiringi dengan rawatib. Harapan kita tentunya semua ibadah tersebut diterima di sisi Allah, diberikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing. Dan insyaallah melanjutkan pelajaran dari kitab Masailul Jahiliyah yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kita pada pertemuan sebelumnya itu sudah sampai kepada permasalahan jahiliyah yang ke-80, di mana permasalahan jahiliyah yang ke-80 adalah kaum jahiliyah. Mereka ini menjadikan kuburan nabi dan orang soleh sebagai tempat untuk beribadah. Ini kebiasaannya siapa? Kebiasaan kaum Yahudi. Ya, kuburannya nabi, ya, dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, gulu fil ashkhas, ekstrim terhadap individu, ekstrim terhadap person, berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan. Dan di dalam Islam, ya, kita dianjurkan memuliakan seseorang sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kadarnya, tapi tidak boleh berlaku ekstrim, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan, ya, kalau mereka meninggal, ya, maka kuburannya dijadikan sebagai tempat untuk mencari keberkahan, tempat untuk ibadah. Nah, seandainya hal tersebut disyariatkan, maka para sahabat yang lebih dahulu melakukannya. Sebab mereka ini ketika Nabi SAW masih hidup, begitu mencintai, begitu memuliakan Nabi SAW. Sedemikian tingginya pemuliaan mereka terhadap Nabi, ya, kadang persoalan yang sifatnya pribadi saja, ya, sahabat itu marah sekali ketika ada yang dianggap berlaku zalim kepada Nabi. Seperti ketika Umar bin Khattab menyaksikan seorang laki-laki yang datang menagih utang kepada Nabi. Ya. Nah, Umar bin Khattab marah sekali ketika itu, sebab perlakuan laki-laki itu, ya, itu tidak begitu menyenangkan. Ya. Tapi Umar meminta izin untuk memenggal kepalanya. Ya. Ini pembelaan dan pemuliaan mereka terhadap Nabi. Sedemikian cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Nabi, sampai ketika Nabi meninggal, beliau tidak terima dikatakan Nabi itu meninggal. Tidak, Nabi itu cuma seperti Nabi Musa pergi ke bukit Tursin. Nanti belakangan, ya, beliau diingatkan oleh sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq, barulah beliau menyadari kekeliruannya. Ini kecintaan dan pemuliaan mereka terhadap Nabi. Dan ketika Nabi meninggal, tidak ada di antara mereka yang datang ke kuburannya, kemudian melakukan ritual ibadah di situ, berdoa di situ dan seterusnya, ya. Nah, meminta hajat di situ dan seterusnya. Tidak. Kenapa? Sebab sebelum Nabi meninggal, Nabi sudah memberikan wasiat kepada seluruh sahabat dan kepada umat ini.
Ya, wasiatnya cukup tegas. Ya. Naam. La'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Ya. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Ini nabi saja tidak diperlakukan seperti itu. Nabi melarang demikian. Apalagi kalau mereka yang bukan nabi. Ya, cuman mungkin ditokohkan. Ya, dianggap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, atau mungkin cuma tokoh politik. Ya. Nah, tetapi berlebih-lebihan. Iya. Nabi sudah melarang sebelum dia meninggal. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ada di antara umatnya yang tetap berlaku demikian. Ya, pengkultusan terhadap individu atau person yang ekstrim, berlebih-lebihan. Nah, dan ini termasuk kebiasaan kaum jahiliyah yang Islam tidak membolehkan hal tersebut. Islam itu bagaimana? Islam itu pertengahan, memuliakan dan mengagungkan seseorang sesuai kedudukannya. Ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga meremehkan atau dihinakan, tidak boleh. Dia mulia sebagai seorang muslim, apalagi muslim yang taat, tetapi itu bukan dengan menjadikan tempat dia dikuburkan sebagai tempat ibadah. Nah, itu tidak disyariatkan. Nah, permasalahan yang ke-81 ini ada kemiripan dengan yang ke-80. Yaitu apa? Al-ghuluwu fi atharil anbiya. Masih temanya sama, ekstrim, berlebih-lebihan. Ya, terhadap sisa-sisa peninggalan. Ya, bekas-bekas peninggalan para nabi atau orang soleh. Nah, al-mas'alatul hadiyatu was-samanun ittikhadhu athari anbiya'ihim masajida kama dzukira an Umarah. Yang ke-81 kata penulis rahimahullah, kaum jahiliyah menjadikan sisa-sisa atau bekas-bekas peninggalan nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Ya. Dan hal itu mereka lakukan disebabkan pengkultusan yang berlebihan. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya pengkultusan individu, ya, personnya, pribadinya. Kalau yang ini bekas-bekasnya, ya, apakah itu tempat duduknya, tempatnya makan dulu, ya, baju yang dia pakai, ya, sorbannya kah, rambutnya kah, ya, atau mungkin potongan kumisnya, ada yang simpan dan seterusnya, ya, atau mungkin jambannya ini dipakai, jamban dulu dipakai ini, ya, ada faraka di situ. Nah, ini sisa-sisa peninggalan, ya. Nah, kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, cocok mega. Oh ya, Saleh bin Fauzan ini profesor doktor, ya. Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, gurunya para masyayikh dan guru-guru kita yang ada saat ini. Beliau menjelaskan min dinil jahiliyati ittikhadhu athari anbiya'ihim masajida ay yusalluna 'indaha tamarrukan biha. Termasuk di antara agama kaum jahiliyah, mereka ini kaum jahiliyah menjadikan sisa-sisa peninggalan atau bekas-bekas peninggalan nabi mereka, ya, sebagai sesuatu yang tempat untuk beribadah. Ay yusalluna 'indaha, mereka salat di situ,
Ya, tabarrukan biha, mencari berkah dengan peninggalan-peninggalannya itu. Ya. 6. Dan wal farqu baina hadhihi wallati qablaha anna allati qablaha ghulu fil ashkhas wa hadha ghulu fi athal al ashkhas. Ya. Di sini beliau jelaskan perbedaannya poin yang ke-81 dengan 80. Ya, 80 individunya langsung. Ya. 81 bekas peninggalannya. Ya, bekas peninggalannya. 6. Wal athar jam'u atharin wa huwa al makan alladhi jalasa fihi nabiyyun aw rajulun salih aw shalla fihi yatatabba'una hadhihi al mawatina. Ya. Dan yang dimaksud di sini dengan bekas-bekas atau sisa peninggalan mereka, misalnya tempat yang dulu mereka duduk di situ, ya, kursinya atau tempat duduknya, ya, para nabi atau seorang nabi atau orang soleh, mereka cari tempat-tempat yang seperti itu, ya, dan fayata'abbaduna fiha lillahi azza wajal. Dengan itu mereka melakukan ibadah di situ, tapi niatnya karena Allah. Ya, niatnya kan Allah. Yadhunnuna anna as-salata fiha fiha fadilatun. Mereka menduga, menyangka atau menganggap kalau salat di tempat-tempat itu ada keutamaan, ada fadilah. Ya. Naam. Mithul ladzina yadhhabuna al-ana ila ghar Hira'in. Seperti orang-orang yang saat ini itu kalau melakukan misalnya wisata religi. Tahu wisata religi? Pernah dengar? Iya, kalau orang zaman now pasti pernah dengar itu. Kalau orang zaman all enggak. Ya. Dulu orang cuma bilang jalan-jalan. Sekarang macam-macam, wisata religi, wisata pantai, wisata hutan, ya. Dan ada terakhir itu wisata maksiat. Iya. Nah, banyak istilah-istilah zaman now yang pada hakikat dan substansinya, iya, dibilang orang Balandai pada basia, iya, tidak ada perbedaan. Nah, mereka ini, iya, menuju ke Gua Hira, iya, Gua Hira li anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad ta'abbada fihi qabla al-bi'tsah. Kenapa? Sebab mereka baca catatan sejarah literatur Islam, ya, sirah nabawiyah, bahwa dulu Nabi sebelum diutus di mana beribadah? Mana tahu? Di Gua Hira. Di sana beribadah sebelum diangkat jadi Nabi. Maka kalau pergi umrah atau ya, yang dicari yang ada bonus jalan-jalan, ya. Bonus wisata religi atau haji plus, tapi jangan salah paham ya, plus itu jangan, bukan, ya. Kita jalan-jalan ke Gua Hira, wah, di sini Nabi ini dulu beribadah, sambil bayangkan menghadap kemana ya posisinya itu dulu, ya. Akhirnya di situ dia berdoa, dia yakini tempat itu ada keberkahannya, di sini Nabi dulu beribadah, ya. Ya, di sini tempat bersejarah, mesti dilestarikan. Ya, seandainya bisa diangkat itu dikasih masuk di museum. Ya, nah, pengagungan terhadap bekas-bekasnya. Apalagi kalau di situ ada juga gelas-gelasnya, ya, cangkir-cangkirnya, dibikinkan kaca itu, kaca anti peluru, ya, dipajang. Yang mau masuk dan lihat bayar 500.000. Ya. Naam. Dan akhirnya ketahuan bahwa itu jadi bisnis. Ya, jadi bisnis dengan kedok religi. Jadi bisnis. Ini sorbannya dulu Nabi nih. Ya. Ini enggak usah sorbannya, tempat sorbannya diletakkan. Kalau Nabi pulang sholat, di sini letakkan sorbannya. Lihat aku bekasnya. Ya. Maka datang ke sana. Iya deh. You tahu wah. Nah, siapa yang mau pegang-pegang tempat bekasnya, ayo, tarif 500.000 satu kali pegang. Orientasinya bisnis, ya.
orientasinya bisnis. Rambut, ya toh itu yang viral toh. Iya. Rambut diimpor dari Turki. Sejak kapan Nabi ke Turki? Kapan? Di mana wafat Nabi? Iya, di Madinah wafat. Di mana beliau lahir? Akte kelahiran beliau Makkah. Ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Iya, beliau hijrah kemudian ke Habasyah. Hijrah tahap pertama, hijrah tahap kedua ke Taif. Kemudian setelah itu ke Taif lagi, lalu ke Madinah. Ya. Ngapain ke Turki? Ya. Nah, yang mungkin pernah ke Turki itu para sahabat yang keluar berdakwah. Ya, keluar berdakwah khuruj fi sabilillah setelah mereka mendapat gembelengan ilmu dari Nabi. Itu pun tidak satu rombongan, hanya satu dua yang dianggap sudah mumpuni dari sisi ilmu. Si fulan pergi berdakwah. Ya, makanya diutus Nabi itu ya tidak dibilang kamu satu ini. Coba aja ya, diutus ke Yaman itu siapa? Mu'ad bin Jabal. Satu. Ya, setelah itu diutus siapa? Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari. Itu diutus. Ya, itu pun dikasih nasihat baik-baik. Innaka satati qauman min ahlil kitab fa awwalu ma tad'uhum ilai. Dikasih nasihat, yang kau datang itu begini-begini. Enggak asal pergi ke sana. Pokoknya anu semua di sana. Tidak. Ya. Mungkin para sahabat ada yang pernah berdakwah ke sana. Iya, tapi para sahabat ini ketika dikasih wasiat sama Nabi, enggak dikasih lihat, enggak dikatakan ini songkokku bawa ke sana. Kasih lihat ini songkoknya Nabi. Ya, akhirnya penduduk sana nasimpan. Ya, nasimpan di museum atau rambutnya Nabi ini kau bawa ke sana nah. Iya, nanti setelah sampai di sana kau kasih tahu ini rambutnya Nabi. Akhirnya orang sana nasimpan di tempat yang aman, di box safety. Sebelumnya dikasih masuk Tupperware dulu. Supaya aman aman tidak kena angin. Baru masuk safety kotak, ini kotak kaca anti peluru. Ya, biar kaliber 55 enggak tembus. Ya, nanti tahun 2000-an lebih ada nanti tuh dari Indonesia datang mau ambil. Ya, mau dipajang di manakah? Ya, setelah itu ya bawa ke sini. Bagi ini rambutnya Nabi. Mau lihat sekian. Bisnis, Masya Allah. Kalau mau bisnis enggak usah kayak bawa-bawa religi seperti itu. Sama yang mau bisnis telekapling, masa bawa akhir zaman. Masya Allah. Enggak perlu ente bawa-bawa agama. Ya. Nah, walaupun itu akhir zaman memang ada, tapi walaupun bikin kapling yang di situ ada benteng akhir zaman, tetap ente dapat akhir zaman selama ente hidup di akhir zaman. Tidak mau dapat akhir zaman, mati memang kau sekarang. Kan begitu. Ya, biasa aja bisnisnya. Jual aja kapling, ya. Enggak usah pakai kayak begitu. Bisnis juga bawa religi seperti itu. Bisnis yang biasa-biasa saja. Ya, buka usaha, banyak berdoa, iklan diperbanyak, ya. Dan seterusnya. Kan gitu kan? Iya, ini semuanya Pak Balu semua ini. Alhamdulillah, tidak bawa religi itu? Tidak, Ji. Hanya tetap dakwah itu masuk dalam kontennya. Ya, seperti di mana itu saya lihat kalau mau makan baca bismillah, ya. Yang baca surah Al-Kahfi bonus. Ya, tapi jangan kok terus datang. Yang puasa Senin Kamis dapat bonus ini, ya. Tapi bukan makan siang. Kok datang makan siang katanya puasa Senin Kamis. Itu konten dakwah tetap ada. Ya. Termasuk ada warung, ya. Ya. Kalau dia bawa istri, dia bayar setengah. Dia bawa 2 istri gratis. Nanti bisa bikin kayak begitu. Istri yang sah ya. Dia bawa 3 istri, boleh mak dokok pulang. Ya. Ya bisnis gitu aja, enggak usah tidak bawa religi kayak begitu. Ya, sisa-sisa peninggalan Masya Allah.
seandainya itu disyariatkan jemaah sekalian, maka para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in termasuk imam mazhab akan melestarikannya. Akan ada dalam kitab-kitabnya 4 imam mazhab ini. Ayo, ya, yang namanya bajunya Nabi, anunya Nabi dan seterusnya, pasti mereka akan lestarikan, dianjurkan oleh mereka. Tapi itu ghairul masyru', tidak disyariatkan. Ya. Nah, termasuk ada yang disebutkan oleh Syekh Jilo di sini. Iya. Wa kadzalika yadhhabuna ila ghalin sur alladhi ikhtafa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah wa yusalluna fihi wa yad'una fihi at-tib wa rubbama yarmuna fihi an-nuqud. Iya, seperti mereka yang pergi ke Gua Sur. Tahu Gua Sur di mana tuh Gua Sur? Pernah dengar namanya? Pernah dengar? Pernah ya? Di mana tuh Gua Sur? Iya. Ini tempat dulu sembunyinya Nabi waktu dikejar oleh kaum Quraisy. Ya. Beliau bersembunyi sama siapa? Abu Bakar. Wah, ini tempat bersejarah ini. Di sini Nabi sembunyi. Saya datang ke sana sambil lihat, oh, ini mungkin yang anu ya. Oh, di sini mungkin. Duduk di sini sekalian, kita sholat sekalian di sini. Ada farokah di sini. Ya. Nah, dianggapnya seperti itu. Ya, bahkan kata Syekh, wa yad'una fihi tib. Simpan anu di situ, apa? Minyak wangi. Ya, kalau simpan minyak wangi nih berkah. Coba 1 jam kemudian hilang itu minyak wanginya, Pak. Iya, memang karena ada orang ambil. Nah, au warubbama yarmuna fihi nuqud. Nah, ini sudah bisnis. Ya. Mungkin untuk dapat berkah lempar uang ke sana. Zat. Ya, digulung-gulung. Nah, itu saya ingat dulu ada pengalaman ya, di Raudah maka kuburannya Nabi. Ya. Itu sudah dilarang sama syurta. Syurta itu polisi, tentara. Haram. Padahal harusnya mamnu. Kenapa mereka tidak bilang mamnu? Sebab ini orang Indonesia tidak paham. Ya, mereka tahu cuma halal dan haram. Ya, boleh dengan tidak. Cuma itu dia tahu. Makanya kalau yang boleh diambil halal. Ya, enggak dibilang jais, harusnya kan jais. Halal. Haram. Gitu banyak dia tahu. Makanya haram. Tapi orang Indonesia cerdas. Ya, oh iya haram. Nih, Nabi bilang barangkali itu bisa lengah itu syurta tentara atau polisi itu. Oh, kalau balik sedikit lempar uang. Sek. Ya, ada juga lempar surat. Kirim surat sama Nabi. Bayangkan. Itu memang permintaannya pakai bahasa Bugis. Ya, Masya Allah. Ya. Iya. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, itu tidak disyariatkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Nah, kata Syekh Saleh, hadza kulluhu min dinil jahiliyah. Ini semuanya adalah perkara jahiliyah, termasuk agamanya kaum jahiliyah. Fal jahiliyatu hiya allati tu'azzimu athara anbiya'iha. Dan kaum jahiliyah itu di antara karakter mereka itu begitu berlebih-lebihan dalam pengagungan dengan sisa-sisa peninggalan atau bekas-bekas peninggalan nabi mereka. Ya, walihada, oleh sebab itulah qala Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu lamma ra'a an-nasa yadhhabuna ila syajaratil bai'ah. Ya. Ini ketika Umar melihat itu manusia mereka menuju ke tempat tempat yang di situ tumbuh pohon, yang di bawah pohon itu dulu Nabi membaiat para sahabat. Ya. Nabi membaiat para sahabat. Dibaiat di bawah sebuah batang pohon. Dibaiatnya apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya. Nah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.
Ya, bukan seperti baiat zaman-zaman now, taat kepada fulan bin fulan. Ya. Nah, ini taat kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan susah maupun senang, lapang ataupun sempit, ya, dan siap memperjuangkan Islam. Itu isi baiatnya mereka. Ya. Supaya itu sama dengan perjanjian sumpah begitu untuk taat. Itu Nabi lakukan di bawah pohon. Ya, dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Fath, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Fath. Ya. Nah, Umar menyaksikan orang ke sana. Ya. Wah, ini pohon dibawanya dulu ini. Orang dulu berbayat. Nabi di mana dulu itu? Sini kapang. Ini sahabat di mana? Kayak begitu. Ya. Nah, wah ini hebat ini kalau begini nih. Iya, mungkin di situ sudah ini pas tempat dulunya Nabi nih, agak bengkok-bengkok sedikit. Ya, di sini misalnya sahabat ini bekas-bekasnya. Padahal onteng biasa di situ. Ya. Nah, tapi karena itu berlebih-lebihannya, akhirnya apa? Kita berdoa di sini, tempat hebat di sini. Ya Allah, dan seterusnya. Ya, atau nitip di situ ayam kah, kambing kah? Ya, seperti orang-orang di kampung. Ya. Nah, ini terlalu berlebihan jemaah sekalian, dan itu tidak disyariatkan. Makanya Umar itu melihat hal tersebut, ya, beliau tidak main-main, beliau malah pergi tebang itu pohon. Ya, pergi tebang itu pohon. Man rasa. Ya. Kalau kita di zaman ini, itu pasti itu tindakan Umar disebut tindakan apa? Ya, melecehkan kearifan lokal. Coba saja ya, kalau ada kerisnya dulu, misalnya siapa dulu pejuang kita yang masih diawetkan kerisnya, ya, kita pergi patah, pergi buang ke sungai. Ini pelecehan terhadap kearifan lokal. Ya, kan gitu. Ya, kalau di Jawa itu lebih hebat lagi. Ini anunya Wali Songo ini, songkoknya Wali Songo. Ya, apanya? Pokoknya semua yang berbau Wali Songo. Ya. Nah, itu di Keraton Surakarta memang. Ya, saya juga masuk ke situ. Ya, lihat-lihat. Ya. Makanya bisa dicerita. Ya. Kalau enggak masuk itu, apa bisa dicerita? Hoax. Ya. Ternyata macam-macam di situ. Inilah. Oh, Masya Allah. Ada tuh Wali Songo, Wali Songo. Ini dari mana tahu ini Wali Songo? Sanadnya jelas kah? Ya. Nah, tapi yang diprotes di situ, langsung keluar. Cukup dicatat aja. Oh iya. Nah, dan seterusnya. Iya, ada tumis itu keretanya apa ini dulu dipakai begini-begini. Enggak ada masalah. Cuman siapa yang menjamin generasi yang berikutnya itu hanya sekedar mengagumi. Ya. Ingat ya, dulu pendahulu para nabi, Nabi Nuh punya kaum seperti itu modelnya. Ya. Iya. Ada beberapa orang soleh dari kalangan mereka, namanya Wad, Yagus, Ya'uq, Nasr. Itu nama-namanya. Orang soleh ini selalu menolong, membantu, ya, memperjuangkan dakwahnya Nabi Nuh. Pokoknya bagus sekali, prestasinya bagus. Begitu mereka meninggal, itu kumpul manusia. Ini orang soleh sudah meninggal. Bagaimana kalau kita buat gambarnya saja untuk mengenang? Ya, kalau dilihat, wah ini Mitawadul ini, ya, itu di awalnya mengenang, ya, dibuat gambarnya untuk mengenang. Setelah itu berlalu generasi berikutnya. Kalau istilahnya dulu neneknya, sekarang bapaknya bukan cuma sekedar gambarnya. Wah ini tidak cocok, ini bagus dibuatkan patung supaya awet. Gambar biasa lecet apakah, ya, iya, dibuatkan patung. Iya, patung Wat, Yagus, Ya'uq, Nasr. Iya, kalau loyo-loyo lagi beribadah ke sana dulu. Ini hebat dulu ini, punya prestasi, semangat lagi beribadah. Ini jangan lakukan generasi berikutnya. Datang generasi berikutnya, dulu ingat bapaknya biasa ke sini. Biasa kan anak-anak biasa dibawa juga tuh. Nah, itu anak kau bawa ke tempat-tempat tidak beres, ingat itu. Ya. Makanya aku bawa anak ke Wisma, ke apa, ya, tempat esek-esek jangko, walaupun cuma sekedar lewat. Ya, ingat bapak dulu singgah di sini.
Waspada jemaah sekalian. Itu anak-anak tidak ingatannya luar biasa. Ya. Apalagi kau pergi maksiat di situ. Bapak aku dulu pegang-pegang di sini. Sudah. Halas. Nah, ini anaknya ingat dulu bapakku dulu itu kalau loyo lagi balik ke sini ke patung ini. Itu dia ingat anaknya, akhirnya itu dia ingat. Begitu bapaknya meninggal, dia jadi generasi lagi, dia ke situ juga. Nah, bapak juga anaknya toh. Terus demikian. Iya. Datang generasi berikutnya, nah ingat dulu. Oh, dulu kakek begini. Sudah. Akhirnya apa? Sudah mulai mesti itu berdoa. Iya. Sudah mulai berdoa, mungkin sudah mulai bawa makanan, ada mie ayamnya, opornya apa semua situ, mak baca mi itu. Iya, mak baca mi. Iya. Kenapa? Karena biasa orang di situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi jemaah sekalian? Tidak cukup hanya sekedar begini. Kita berdoalah di situ. Mungkin sholat juga bagus di situ. Baca Al-Quran juga bagus di situ. Sudah. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Jadi kenapa ditutup celah untuk itu? Kenapa Umar memotong atau menebang itu pohon? Iya, sebab itu nanti siapa yang jamin generasi kita ini aman dari kesyirikan? Sebab kenapa? Pengkultusan individu saja tidak boleh dikultuskan berlebihan, apalagi pohon, apalagi ini rambut, ya, apalagi ini cuman sorban. Oh, sorbannya dulu ini. Masya Allah. Itu wasilah menuju kepada kesyirikan. Siapa yang bisa aman? Ya. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iya. Beliau dikenal sebagai nabi yang paling bertauhid. Ya. Ahlut tauhid. Iya. Nah, beliau dengan terang-terangan menghancurkan namanya berhala atau patung. Ya, tapi bersamaan dengan itu kuatnya tauhid beliau masih meminta dan berdoa kepada Allah. Ya. Nah, di surah Ibrahim, ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah Rabbi ja'al hadzal balada, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang amina, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan saya, wa baniya, dan anak keturunan saya, min an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Beliau masih khawatir dengan kesyirikan. Ya. Beliau masih khawatir dengan kesyirikan. Maka kata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, faman ya'man ba'dal Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, kalau Nabi Ibrahim saja masih khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, maka siapa yang bisa merasa aman kalau begitu dari kesyirikan? Ya, siapa yang bisa merasa aman dari kesyirikan? Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sampai diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang dengan doa itu tersingkirkan yang namanya kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak atau tidak nampak. Ya. Apa doanya? Ada yang ingat doanya itu? Ini pernah kita posting ini. Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan dan saya tahu itu syirik. Ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang saya tidak tahu bahwa itu kesyirikan. Ini generasi sahabat loh. Ya. Generasi yang merupakan generasi terbaik didikan Nabi SAW. Masih mohon kepada Allah, fitnah kesyirikan. Lalu generasi kita atas dasar apa merasa aman dari syirik? Atas dasar apa?
Iya. Makanya semua pintu, celah, wasilah, sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup dalam syariat. Ya. Walaupun itu dalam konteks kekinian di masyarakat disebut melestarikan kearifan lokal, ya, atau menggiatkan pariwisata misalnya, ya, dan yang semisal dengan itu. Tapi kalau kontennya mengandung wasilah atau sarana menuju kepada kesyirikan, atau memang kontennya adalah kesyirikan, ya, seorang muslim wajib menjauhinya. Ya, seorang muslim wajib menjauhinya. Dan tidak boleh dia tahu dalam hal tersebut. Nah, itu pun sudah kita melakukan langkah yang maksimal seperti itu, toh tetap kita tidak bisa merasa aman dari syirik. Ya. Kenapa? Iya. Yang namanya kesyirikan itu jemaah sekalian, kata Abdullah bin Abbas, akhfa min dabibin namal, ya, fi dhulumatil lail. Itu lebih tersembunyi, lebih terselubung, ya, dibandingkan dengan langkah semut. Ya. Pernah dengar langkah semut? Hah? Ada yang pernah dengarkan langkah semut? Jangan dibilang itu yang bunyinya tik tok tik tok. Tidak ada yang bisa mendengar langkah semut. Akhfa min dabibin namal. Iya. Lebih tersembunyi, lebih terselubung dibandingkan langkah semut yang melangkah di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Ya. Coba semut melangkah, dengar suaranya? Tidak. Ya, di atas batu hitam bisa lihat? Sudah, itu tengah malam lagi. Itulah kesyirikan, kata Abdullah bin Abbas. Sangat tersembunyi. Iya. Nah, wah, masa iya? Ya. Minta maaf ya. Coba. Iya. Sekarang ini alhamdulillah banyak pengusaha-pengusaha. Ya, apakah itu pengusaha dadakan atau pengusaha yang sudah berkolaborasi, pengusaha apakah namanya, ya. Masalahnya banyak yang iklan-iklan kuliah di berandaku, ya. Naam. Iya, bagus itu. Ya, cuman kadang ya. Naam. Ada ungkapan-ungkapan yang ungkapan-ungkapan itu tanpa disadari itu mengandung kesyirikan. Ya. Nah, apa misalnya? Ya, misalnya, seandainya saya tidak ada usaha seperti ini, mungkin tidak tahu apa yang terjadi, mati Kak Kapang. Masya Allah. Jadi kalau tidak ada usahanya mati. Masya Allah. Memang sebelum dia, selama ini dia hidup atau tidak hidup kah? Ya. Tidak, jemaah sekalian. Ya. Nah, iya. Semenjak saya pakai si fulan itu pelanggan banyaknya datang. Oh gitu ya. Masya Allah. Jadi ada farokahnya si fulan. Nah, hati-hati jemaah sekalian. Ya. Sekarang virus corona ya. Tidak ada yang kena atau? Iya. Ada kemarin terdeteksi, katanya cuma terdeteksi. Hampir dikasih keluar dari grup katanya untuk dikarantina. Ya. Nah, walaupun misalnya kena dia corona, disembuhkan dengan obat, dengan suntik, dengan input, pokoknya dengan bla 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 bla. Setelah itu dia bilang, seandainya tidak ada dokter itu mati Kak. Masya Allah. Syirik ini jemaah sekalian. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Sama sekali bukan dokter, bukan obat. Seandainya dokter menyembuhkan, tidak ada orang kena penyakit, tidak ada orang sakit. Ya. Pokoknya ada sakit, dokter sembuh. Ada yang kena penyakit, langsung kasih obat, sembuh. Apa langsung sembuh? Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, ada yang mati. Karena memang bukan itu Allah. Itu hanya sebab.
Ya, Allah bisa menyembuhkan dengan sebab ataupun dengan tanpa sebab. Ya. Maka jangan berlaku syirik seperti itu. Nah, ini syirik. Ya. Dalam bentuk ucapan, belum lagi syirik dalam bentuk ucapan lain, syirik dalam bentuk mahabbah, cinta. Ya. Tanya siapa yang paling kau cintai? Pasti istriku. Ya. Istriku yang paling ku cintai. Tidak ada yang lain. Masya Allah. Allah di mana bro? Rasulnya di mana? Ya. Naam, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu orang beriman itu kecintaan yang paling puncak, kecintaan kepada Allah, tidak ada yang lain. Kemudian kecintaan kepada Rasulnya. Bagaimana kecintaan kepada istri? Iya, kita cinta kepada istri karena kita cinta dia karena Allah. Ya. Nah, jangan dibalik, karena cinta istri tinggalkan Allah dan Rasulnya, tidak cinta kepada Rasulnya. Iya. Seperti orang-orang yang hampa hatinya dari kecintaan kepada Rasulnya. Wahai sayang, kaulah segala-galanya bagiku. Dede, gombal. Ya, begitu memang kalau masih muda, masih awal-awal itu, pengantin baru itu. Ya. Coba 3 anaknya, 4 anaknya. Ya. Nah, terima kasih atas pemberitahuan. Ini kesyirikan. Ya. Bahkan cinta itu seperti yang tadi, beda tipis dengan takut. Tuh, beda tipis dengan takut. Iya. Coba kali kalau ada istri mau menelpon. Iya. Ini cinta atau takut? Beda tipis 11-12. Mau dibilang cinta begitu, takut. Padahal istrinya itu di jauh di belahan dunia yang sana, mungkin di benua yang lain menelpon. Ya, kau bikin apa? Iya, enggak. Ini teman, apalah ketik. Cinta yang besar itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Istri, anak, harta, semuanya itu kita cintai karena Allah. Kalau itu kalau dia dekat kepada Allah, melaksanakan taat kepada Allah, kita semakin cinta kepada dia. Ya. Nah, istri semakin taat kepada Allah, semakin besar cinta kita kepadanya. Iya. Malas-malas kurang-kurang lagi. Ya. Harta, kita cinta kepada harta ini, dengan harta ini kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau itu menjauhkan kita dari Allah, bahaya. Ya, jadi batu sandungan nanti di akhirat. Maka tempatkan cinta Anda pada tempatnya. Nah, sebab jangan sampai syirik dalam masalah cinta. Ini baru cinta. Ya. Belum lagi pengharapan, belum lagi roja. Belum lagi khasyah. Itu semuanya bisa masuk kesyirikan di situ. Belum yang bentuknya perbuatan. Ya, pasang jimat, pasang cincin. Ya, nah. Ya. Ini pasang cincin maksudnya apa? Ya, kalau supaya saya kelihatan jantan, tidak ada masalah. Kan jantan memang Jokona. Ya. Lebih bawah, tidak ada masalah. Tapi kalau pasang cincin, kenapa cincin ini? Ini kalau saya pakai toh, lewat di sana, tunduk-tunduk orang, tunduk-tunduk. Ini bahaya nih, ada bentuk kesyirikan. Ya, nah, atau kalau saya pakai cincin ini, semua tukang tagih tidak lihat kak. Ini syirik, ya. Tapi kalau cuma dipakai perhiasan supaya kelihatan gagah begitu, kelihatan lebih bawah, tidak ada masalah. Makanya perbaiki niatnya pakai cincin. Ya. Dan jangan anti mainstream. Ya. Orang tas satu dia tak empat. Jangan jemaah sekalian. Itu mengundang keributan. Ya. Nah, bukan cuma keributan, kritikan. Ya. Nah, saya kira cukup demikian ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk-bentuk sifat dan karakter jahiliyah. Demikian pula menjauhkan kita dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan yang kecil maupun yang besarnya, nampak ataupun tidak nampak. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi wa huwa jawadun karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.